Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue preview Manchester United. Oh ya, ini sekaligus mengkoreksi video gue beberapa waktu yang lalu. Gue pikir Manchester United akan menghadapi Nottingham Forest di FA, lalu menghadapi Manchester City ya, betul ya, di Manchester Derby. Ternyata tidak nih, belum, tidak demikian. Karena Manchester United masih harus melalui pertandingan ya, menghadapi Fulham pekan ini, tepatnya hari Sabtu sore ataupun hari Sabtu malam Ahad berarti waktu Indonesia. Baru setelahnya akan menghadapi Nottingham Forest, baru setelahnya Manchester Derby. Nah, jadi weekend ini hari Sabtu Manchester United akan menghadapi Fulham. Bagaimana? Menghadapi Fulham ini merupakan rekor Manchester United head to head menghadapi Fulham di beberapa tahun terakhir, bahkan dari tahun 2014. Menurut gue secara rata-rata Manchester United banyak hasil positif. Bahkan di 2 pertemuan di kandang terakhir ya, Manchester United ini mampu menang menghadapi Fulham. Di musim lalu Manchester United memainkan partai terakhir penutupan musim kemarin ya, sebelum melaju ke atau menghadapi Manchester City di final Piala FA. Manchester United menang 2-1 menghadapi Fulham. Sempat tertinggal 0-1, sempat hampir tertinggal 2-0 sebelum David De Gea menyelamatkan penalti dari Alexander Mitrovic, lalu Jadon Sancho menyamakan kedudukan, dan terakhir Bruno Fernandes menciptakan gol di pertandingan tersebut yang secara kebetulan gue saksikan langsung di Old Trafford. Gue merasakan bagaimana luar biasa. Ada speech juga ya, pidato terakhir dari Erik ten Hag musim kemarin. Yang menurut gue sangat luar biasa. Gue juga menyaksikan bagaimana interaksi pemain dan juga keluarganya, anak-anaknya terutama ya, di atas lapangan. Sangat luar biasa pengalaman menyaksikan pertandingan kandang terakhir dari Manchester United yang kebetulan musim lalu ini menghadapi Fulham, di mana dinamika pertandingannya juga sangat menarik. Manchester United tampil agresif, tapi justru tinggal dulu. Manchester United tampil seperti gugup ya, terutama di lini belakang. Namun akhirnya mampu membalikkan keadaan. Luar biasa pada saat itu. Nah, bagaimana dengan saat ini? Sebelum ke sana, gue ingin melihat bagaimana perjalanan Fulham sampai dengan sejauh ini, dari awal tahun ya 2024 sampai dengan sejauh ini. Ya, menurut gue tim asuhan Marco Silva ini masih ups and down, artinya belum stabil betul. Dilihat dari beberapa pertandingan terakhir, mereka hanya atau baru meraih 2 kemenangan di 2024 ini, yaitu adalah masing-masing ketika mereka menjamu Rotterdam dan juga menjamu Bournemouth. Dan ada 3 partai tandang ya, masing-masing menghadapi Liverpool, Chelsea dan juga Burnley, di mana 1 seri 2 kalah. Jadi tidak banyak partai tandang nih dari Fulham sejauh ini di tahun 2024. Nah, bagaimana ketika menghadapi Manchester United di partai terakhir sebelum away ke Old Trafford? Mereka ini menjamu Aston Villa, di mana mereka kalah 1-2 di partai yang sebenarnya gue harapkan sih ya mereka bisa menundukkan Aston Villa supaya lebih menghentikan laju tim dari asuhan Unai Emery ya kan. Tapi ternyata ya mereka justru kalah Fulham. Yang menarik adalah bagaimana formasi yang ditampilkan. Dari situ gue menilai dari posisi rata-rata Fulham nampak menumpuk nih, seperti menumpuk di sektor sayap. Dan bukan tidak mungkin ini akan dilakukan lagi di Old Trafford. Kenapa? Karena Manchester United di beberapa partai terakhir luar biasa. Mereka selalu aktif mencetak gol, tampil menyerang ya. Walaupun mungkin dari posisi bertahan mereka bisa melakukan transisi yang cepat dan juga tajam. Luton terakhir merasakan hal tersebut. Walaupun Manchester United ya menurut gue secara realistis harusnya bisa mencetak lebih banyak gol kalau mereka bisa lebih tajam, tapi paling tidak bagaimana skema yang ditampilkan ketika menghadapi Luton, terutama skema transisi ini memiliki potensi yang membahayakan tim lawan. Salah satu hal juga yang digunakan ya di permainan Manchester United adalah sektor sayap kanan maupun kiri, sehingga menurut gua Fulham akan berusaha mematikan nih sektor sayap dari Manchester United dengan bukan tidak mungkin menempatkan banyak pemain di sana, mungkin 2 maupun 3. Partai menghadapi Fulham juga menarik untuk disaksikan, apakah seorang Rasmus Højlund yang sedang on fire
akan menambah lagi pundi-pundi gol ya. Gue harapkan ya bisa terus ya, karena ini bagus bagi kepercayaan diri tentu saja bagi seorang Rasmus Højlund. Hanya saja dari manunited.com disebutkan kalau Luke Shaw ini tidak akan memperkuat ya, disebutkan sebelumnya diragukan tapi sudah keluar hasil terbaru. Luke Shaw akan absen, artinya Erik ten Hag harus mencari solusi lain untuk ditempatkan di posisi bek kiri. Selama beberapa kesempatan terakhir ketika Luke Shaw ini digantikan, yang bermain adalah seorang Victor Lindelof. Akankah Victor Lindelof kembali dimainkan di sana? Menurut gue sebuah kemungkinan ya, melihat Erik ten Hag pada prinsipnya ingin menciptakan rutinitas di Manchester United. Ini terlihat jelas bagaimana komposisi formasi yang dipilih oleh Erik ten Hag jarang sekali berubah-ubah. Bahkan ketika ada pemain yang cedera pun biasanya hanya itu saja yang diganti. Posisi lainnya sama, dan menurut gue besar kemungkinan Erik ten Hag akan memainkan pemain yang sama, formasi yang sama nanti di hari Sabtu malam Ahad ketika menghadapi Fulham. Dan gue tidak ada masalah dengan hal tersebut karena memang tim ini ya, yang beberapa waktu terakhir ini selalu dipilih oleh Erik ten Hag, mampu menampilkan penampilan yang bagus walaupun mungkin belum secara konsisten. Ketika menghadapi Luton ada beberapa menit ya, 10 menit awal mereka bermain bagus, lalu setelahnya mereka ya bermain terlalu ke belakang, terlalu dalam, sehingga Luton mendapatkan momentum dan juga kesempatan, ya. Tapi di babak kedua ada perbaikan. Ketika menghadapi Aston Villa juga demikian. Belum perfect, tidak ada tim yang perfect, dan menurut gue tidak ada masalah di sana. Dan gue sepakat memang harus diciptakan rutinitas, karena rutinitas inilah yang membedakan betul Manchester United di paruh pertama dan juga paruh kedua, dan ini harus dimanfaatkan betul ketika memang pemain-pemain kunci yang banyak absen itu kembali lagi di atas lapangan. Walaupun banyak kembali di atas lapangan, tapi itu tadi ya, Luke Shaw akan absen, dan ya tentu saja Lisandro Martinez. Cuman untuk Lisandro Martinez kan sudah ada nih substitusinya, Harry Maguire dan juga Rafael Varane. Nah sekarang nih di sektor bek kiri, langsung saja gue juga ingin membahas terkait dengan kemungkinan formasi. Ini dia Andre Onana, Rafael Varane, Maguire, Diogo Dalot di kanan. Gue harapkan Diogo Dalot tetap bermain di kanan karena memang posisi terbaiknya saat ini. Biarkan dia tetap berada di posisi terbaiknya itu tadi, sehingga dia bisa bermain juga di level terbaiknya. Dan di kiri gue perkirakan seorang Victor Lindelof, walaupun gue secara ringan amatiran lebih memilih seorang Sofyan Amrabat. Namun nampaknya Victor Lindelof sih yang akan lebih dipilih oleh Erik ten Hag, terutama ya dia juga bisa bermain sebagai center back kan. Kalau ketika Manchester United memegang possession, menyerang, maka skema 3 back di belakang bisa dilakukan dengan menempatkan Lindelof, Maguire dan juga Varane, mendorong Diogo Dalot inverted ke tengah ya kan, dan pemain-pemain lainnya di depan. Itu sangat mungkin bisa terjadi. Casemiro akan ditempatkan kembali di lini tengah. Gue harapkan tidak ada kartu kuning ya kali ini untuk Casemiro. Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes tidak akan banyak berubah di sana. Garnacho, Rashford, dan di depan Rasmus Højlund. Semoga Rasmus Højlund gacor, Garnacho, Rashford juga tajam. Pemain pengganti ini yang menarik, siapa yang akan diturunkan? Gue berpikir pemain-pemain seperti Scott McTominay punya peluang, Christian Eriksen punya peluang, dan gue berpikir nih ya, atau memperkirakan seorang Anthony nampaknya akan diberi kesempatan nanti di hari Sabtu malam Ahad ketika menghadapi Fulham. Manchester United gue harapkan mampu meneruskan tren kemenangan, karena dengan tren kemenangan ini maka mereka bisa lebih mengancam posisi di atasnya ya, dalam hal ini adalah Aston Villa dan juga Tottenham Hotspur. Di paruh kedua ini bukan hanya penampilan teknis saja, tapi juga bagaimana mental ini sangat berpengaruh, dan gue harapkan Manchester United bisa memberi tekanan tersebut nih untuk tim-tim di atasnya. Karena ya sejatinya perburuan saat ini kan Manchester United lebih enak nih, mereka mengejar bukan yang dikejar. Ini harus dimanfaatkan betul. Manchester United kalau ingin tembus ke 4 besar, partai-partai seperti menghadapi Fulham inilah mereka harus bisa mengemas poin penuh, dan semoga itu yang terjadi. Bagaimana Mursobat Football United? Kira-kira formasi apa yang akan diturunkan? Untuk perkiraan skor, kalau Manchester United tampil tajam, disiplin di belakang,
3-0 gue harapkan bisa terjadi di Old Trafford. Bagaimana menurut Sobat Football United perkiraan skor? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.